Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 471 sampai bab 480. Tapi kami tidak punya uang sekarang. Jadi kami harus menunggu selama 2 bulan sebelum membeli rumah, kata Selena. Tampaknya menyetujui ide Jack. Kamu sudah memberikan 20 juta sebagai mahar untuk Ma. Jadi kamu tidak perlu memberikan apa-apa lagi. Yang tersisa adalah hadiah ulang tahun kakek dan kompensasi 10 juta untuk Ivan. Aku punya ide. Sejak kamu berhubungan baik dengan Nona Tanya, mungkin Anda bisa memintanya untuk memberi Anda gaji bulan pertama Anda beberapa hari lebih awal dari hari gajian yang sebenarnya. Masalah terpecahkan. Dia berhenti sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Sebelum menambahkan, tunggu sampai kamu mendapatkan gaji sebulan lagi. Lalu kita akan pergi dan mencari villa. Bukannya kita tidak bisa tinggal di sini untuk saat ini. Tapi kurasa kita tidak bisa tinggal di sini. Kylie tidak punya kamar untuk dirinya sendiri. Dan kau pasti tidak akan mengizinkanku menyentuhmu. Jack tegas dalam keputusannya ketika dia berbicara. Aku akan pergi dan melihat apakah ada rumah yang cocok untuk kita ketika aku punya waktu. Kita akan lihat setelah kita melihat sesuatu. Pekerjaanmu cukup gratis dan mudah. Ya, Selena tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia merasa seperti Jack menjadi pengawal yang agak tidak bertanggung jawab. Pulang kerja lebih awal ketika dia memiliki tugas pribadi untuk dijalankan. Mungkin tidak ada pekerjaan lain yang semudah ini di dunia. Pasangan itu diam-diam mengobrol di antara mereka sendiri. Akhirnya, mereka tertidur saat malam semakin pekat. Keesokan paginya, Selena tersentak bangun dan menyuruh suaminya bangun. Takut putri mereka akan melihatnya di tempat tidur. Baru saat itulah dia membangunkan Kylie. Keduanya dengan cepat berangkat untuk menjalani rutinitas mereka masing-masing untuk hari itu. Di perkebunan keluarga Drake, James, Spectre, dan Tanya semuanya benar-benar tercengang oleh kejadian semalam. Ada 300 klan elang yang datang, dan masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat dalam hak mereka sendiri. Salah satu dari mereka juga pernah menjadi petarung terbaik klan elang. Kecakapan bertarungnya sebanding dengan seorang jenderal. Namun dia telah binasa di bawah kekuatan Jack yang tak terlukiskan. Mereka datang untuk memeriksa mayat-mayat itu begitu Jack pergi. Lebih khusus lagi, 30 orang aneh yang telah dibunuh Jack dengan lambaian tangannya. Mereka mencari hampir setengah hari. Namun mereka menemukan bahwa mayat-mayat itu berserakan di mana-mana. Mereka tidak punya cara untuk memberi tahu 30 pria aneh yang telah meninggal lebih dulu. Pada akhirnya, Spectre hanya bisa mengeluarkan satu kalimat. Dia mungkin memiliki semacam senjata tersembunyi. Terlebih lagi, menurut penalaran deduktif mereka, dipastikan bahwa Jack adalah dewa perang dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Jika dia bukan salah satu dari 9 dewa perang, lalu siapa dia? Mungkin saja Jack dewa perang ini berperingkat tinggi. Tanya kemudian datang sebelum ayahnya. Si brengsek Jack menelepon tadi dan bilang dia punya tugas untuk dijalankan di pagi hari. Jadi dia tidak akan datang. Dia akan datang sore hari. Gumamnya. Tidak puas. Apapun yang dia suka. Kita hanya bisa menyenangkan orang seperti ini. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. James tersenyum. Bicaralah dengannya lebih sering jika kamu tidak ada hubungannya. Mengerti? Tanya. Di mana Jack? Apakah dia tidak datang? Hal terakhir yang mereka harapkan adalah Ivane datang mencari Jack. Mengenakan gaun seksi. Sejenak tertegun. Tanya tidak bisa menahan seringai di wajahnya. Kenapa kau mencarinya? Ivane, jangan bilang bahwa ketidakhadirannya membuat hatimu semakin sayang padanya. Pipi Ivane menjadi merah. Tidak mungkin. Aku hanya ingin pergi berbelanja denganmu. Dan aku ingin membawa Jack karena aku takut akan berbahaya di luar. Protesnya keras. Selain itu, bukankah akan sia-sia jika kita tidak membuatnya bekerja bahkan setelah membayarnya begitu banyak uang? Pada saat ini, seorang pengawal yang mengawasi pintu masuk berlari mendekat. Nona tanya, Tuan, ada seorang wanita cantik dengan lebih dari 20 pengawal di rombongannya, lapornya. Dia bilang dia di sini untuk Jack White dan bertanya apakah dia akan datang bekerja hari ini. Dia mencari Jack, wanita cantik, Tanya dan Ivane bertukar pandang. Tidak dapat memahami kejengkelan yang mereka alami.
Seberapa cantik dia? Ivene mendesak. Mengapa kakek tua itu masih memiliki wanita cantik yang berteriak-teriak mengejarnya? Oh, dia sangat cantik. Bagaimana cara mengatakannya? Dia hampir secantik Anda, Nona Ivene. Dan dia memiliki tingkat kecantikan yang sama sekali berbeda. Sama seperti Nona tanya. Kata-kata itu keluar dari bibir pengawal itu. Terus terang begitu. Padahal pikirannya sedang kacau. Mengapa kedua wanita ini tidak fokus pada masalah utama? Wanita itu bertanya apakah Jack ada di sini. Namun mereka fokus pada kecantikan wanita itu. Ini bukan kontes kecantikan. Jack tidak ada di sini. Dia mungkin hanya akan datang pada sore hari. Suruh mereka kembali sekarang. James berbicara terus terang. Tidak. Aku ingin keluar dan melihat siapa wanita yang mencari Jack. Tanya berbicara setelah dia memikirkannya. Aku juga ingin melihatnya. Percikan rasa iri berkelip di hati kedua wanita itu. Apakah dia tipe ideal Jack hanya karena dia cantik? Lagi pula, tidak aneh jika beberapa wanita tertarik pada pria yang sama. Terutama ketika Jack adalah pria yang baik. Selanjutnya, mereka telah mendengar tentang wanita kaya di pelelangan terakhir kali. Mereka berasumsi bahwa, dengan satu atau lain cara, dia memiliki hubungan dengan Jack. Dia mungkin tidak merawat Jack. Sebaliknya, dia menyukainya dan adalah orang kepercayaannya. Lagi pula, pria seperti Jack sepertinya bukan tipe yang ingin terlibat dengan wanita muda yang tidak bersalah. Kedua wanita itu mengikuti pengawal ke pintu masuk, buru-buru berjalan. Seorang wanita cantik berdiri di pintu masuk, dan dia mengenakan gaun putih dengan motif bunga. Senyum kecil menghiasi wajahnya, dan dia menunjukkan watak yang lembut dan manis. Auranya sejernih angin musim semi, dan dia memancarkan rasa manis cinta pertama. Nona tanya, mengapa Anda datang ke sini? Di mana Jack? Bukankah dia pengawal Anda? Dia seharusnya datang untuk bekerja sekarang. Apakah dia sudah tiba? Mata wanita itu berbinar ketika dia melihat Nona tanya. Senyum di wajahnya berubah lebih cerah. Apakah aku mengenalnya? Dia terlihat familiar. Tapi kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Tanya mengerutkan kening. Ekspresinya berkerut. Sejak kapan kecantikan lain muncul di Eastfield? Ivene semakin cemburu. Dia merasa kecantikan di hadapannya lebih menarik daripada dirinya. Wanita dengan senyum manis seperti madu. Katakan padaku apakah Jack ada di sini dulu. Aku akan memberitahumu siapa aku setelah itu. Bagaimana dengan itu? Wanita itu terkekeh dan melipat tangannya di depan dada. Sosoknya seimbang. Dan itu membawa temperamen yang hangat dan menyegarkan. Dia belum datang. Si idiot itu bilang dia punya tugas dan baru datang sore hari. Ekspresi tanya berangsur-angsur berubah masam. Jack tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Baiklah. Anda akan memberitahu kami siapa Anda sekarang, kan? Ivene berbicara, menyusun kalimatnya seperti yang dia lakukan. Kau tidak mengenaliku. Ini Sharon. Tanya, apa kau benar-benar tidak mengenaliku? Sharon menyeringai. Saya meminta Jack untuk menikah dengan saya sebelumnya. Tetapi dia tidak memberi saya jawaban. Saya kelebihan berat badan saat itu dan saya terlihat jelek. Jadi tidak aneh dia menolak saya. Karena itu, saya memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum mencoba keberuntunganku lagi. Mungkin ada harapan bagiku jika aku meminta tangannya sekarang. Sharon tanya menarik napas tajam. Dia menggosok matanya. Curiga bahwa dia sedang berhalusinasi. Dia mempelajari Sharon dengan cermat. Wanita di depannya dan Sharon yang dia kenal tampak seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Namun, setelah diamati dengan cermat, dia benar-benar terlihat seperti Sharon. Tidak heran Tanya merasa dia terlihat sangat akrab saat melihatnya. Ya Tuhan, Anda berhasil menyembuhkan penyakit Anda. Berapa kilo yang hilang? Saya ingat melihat Anda beberapa hari yang lalu. Bukankah berat Anda sekitar 200 saat itu? Syok juga menyentak tulang punggung Ivene. Dia secara mental berdebat dengan dirinya sendiri bahwa orang di depannya adalah penipu. Sharon mengatakan bahwa dia telah meminta Jack untuk menikahinya sebelumnya. Tetapi dia tidak menyetujuinya. Sekarang setelah dia berhasil menurunkan berat badan dan menjadi kecantikan yang menakjubkan, dia ingin mencobanya lagi. Saya melakukannya. Ini semua berkat kerja Jack. Dia adalah seorang dokter yang jenius. Dia memberi saya 3 pil dan saya kehilangan berat badan. Luar biasa. Dia menyembur. Aku mencintainya sampai mati. Dia memberiku kehidupan. Kesempatan kedua dalam hidup. Wajah Sharon sedikit memerah saat dia berbicara. Ekspresinya berubah malu. Mungkin kalian berdua berpikir bahwa aku terlalu ceroboh sekarang. Tapi aku benar-benar berpikir Jack adalah pria yang sempurna. Dia tidak terlalu buruk sebagai pribadi. Sharon.
Tapi dia mungkin tidak sesempurna yang kamu gambarkan. Ivene mengingatkannya dengan lembut. Ekspresinya tidak terbaca. Itu benar, kamu sangat tampan sekarang. Dan ada begitu banyak bujangan di luar sana untuk kamu pilih. Mengapa kamu memilih pengawal? Dia juga sudah menikah. Apakah orang tuamu akan setuju dengan ini? Tanya juga sedikit tidak senang. Meskipun dia sendiri tidak tahu mengapa. Orang tuaku, aku tidak pernah bertanya pada mereka. Mengerucutkan bibirnya sejenak. Dia kemudian menambahkan. Tapi ayah dan ibu sangat mencintaiku. Mereka pasti akan menghormati keputusanku. Selain itu, orang tuaku tampaknya sangat menyukai Jack. Dia adalah pemuda yang luar biasa. Mereka tidak ada apa-apa selain pujian untuknya selama 2 hari terakhir ini. Dan mereka menyuruhku untuk berbicara dengannya lebih sering jika aku tidak ada hubungannya. Dan pergi keluar dengannya. Di sini, Sharon menyeringai jahat. Ibuku bahkan mengajariku bahwa untuk memenangkan seseorang, kamu harus memenangkan keluarga mereka terlebih dahulu. Katanya dengan nada meminta maaf. Karena Jack tidak ada di sini, aku akan datang pada sore hari untuk menemuinya dan pergi menemui orang tuanya di pagi hari. Aku akan memberikan hadiah kepada istrinya. Oh, putrinya juga. Serius, ibumu mengajarimu hal seperti itu. Ekspresi Ivene menjadi agak gelap. Terang-terangan tidak senang. Dia merasa seolah-olah sesuatu miliknya direnggut. Selain itu, Sharon adalah nyonya muda dari keluarga bangsawan kelas 1. Namun dia menunjukkan perilaku kasar seperti itu. Siapa yang tahu proses berpikirnya? Jack adalah seorang cabul. Namun dia begitu luar biasa di matanya. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tanya, Ivene. Aku akan menemui keluarga Jack sekarang. Aku perlu memberi mereka hadiah. Oh, benar. Ku dengar pesta ulang tahun ke-70 kakek Taylor sedang berlangsung. 9 hari. Aku juga ingin menghadirinya. Lalu aku bisa melihat Jack lebih banyak. Terbukti bahwa Sharon sekarang menjadi Vangle Jack White. Dia dan pengawalnya dengan cepat pergi dengan mobil mereka. Dia berhasil menurunkan begitu banyak berat badan dalam 3 hari. Tanya terdiam sesaat sebelum desahan keluar dari bibirnya. Sharon sangat cantik setelah dia kehilangan berat badan. Dan dia juga tidak memiliki kulit yang kendur. Jack luar biasa. Bisa mengobati penyakit seperti itu. Sementara itu, di tempat berbeda, sebuah mobil Porsche 911 berwarna merah menyala terparkir di dasar kompleks perumahan yang sudah bobrok. Itu sangat kontras dengan lingkungannya. Jack membawa 2 tas koper besar yang dia beli sebelumnya dan berdiri di depan kediaman Tiger. Kakak, kamu akhirnya di sini. Istriku dan aku sudah lama menunggumu. Membuka pintunya dan melihat Jack di kediamannya. Tiger tertawa terbahak-bahak. Masuk, masuk. Istri Tiger segera maju ke depan untuk menyambutnya. Namun, dia bingung saat melihat Jack membawa 2 tas bagasi baru. Apa ini? Kakak, ekspresi Tiger cocok dengan ekspresi istrinya. Apakah Jack berpikir untuk pindah rumah? Sayangnya, rumah mereka sangat kecil. Tidak mungkin dia bisa pindah bersama mereka. Aku tidak punya waktu untuk memilih sesuatu yang bagus untukmu sebelum aku datang. Jadi aku membawa 2 tas koper besar untukmu. Jack terkekeh dan mengambil tas-tas itu. Meletakkannya di sudut ruangan. Dilihat dari ekspresi acuh tak acuh Jack, tas bagasi tampak ringan, mungkin kosong. Tiger dan istrinya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang teman yang berkunjung membeli hadiah seperti ini. Yang lain biasanya membeli buah-buahan, rokok, atau alkohol, hal-hal seperti itu. Tetap saja, keduanya mencatat bahwa itu adalah tas bagasi yang lumayan bagus. Mereka bertanya-tanya berapa banyak yang telah dihabiskan Jack untuk mereka. Mereka tampak bermerek. Kakak, kamu terlalu murah hati. Mengapa kamu harus membawa hadiah saat mengunjungi kami? Tiger tertawa dan meminta istrinya untuk pergi berbelanja setelah memeriksa waktu. Jack mengamati ruangan. Dan pandangannya akhirnya jatuh pada anak di tempat tidur. Berapa sewa di sini per bulan? Tiger. Dia bertanya. Senyum canggung muncul di wajah Tiger. Tidak mahal. Ini mungkin kawasan perumahan termurah di Eastfield. Jawabnya. Sekitar 5 hingga 600 per bulan. Terutama karena hanya ada 1 kamar dan 1 ruang tamu di sini. Makanya murah. Senyumnya akhirnya menjadi kusam. Agak pahit. Kamu tahu bahwa penghasilan saya dan istri saya tidak banyak. Kami tidak hanya memiliki biaya hidup, tetapi orang tua saya juga tidak dalam kondisi yang baik. Mereka di rumah sakit sekarang. Tetapi mereka akan dipulangkan besok. Istri saya tidak bekerja beberapa hari terakhir ini karena orang tua saya sakit. Dia hanya bisa tinggal di rumah, menjaga anak kami dan mengirim makanan kepada orang tua saya.
Jack mengangguk pada jawabannya. Dan dia dengan lembut menepuk bahu pria itu. Jangan khawatir, Tiger. Kamu memanggilku kakak. Dan sebagai kakakmu, wajar saja bagiku untuk membantumu sedikit. Ambil 2 tas itu sebagai tanda kecil dariku. Tiger merasa malu. Tidak dapat memahami mengapa Jack mengatakan hal seperti itu. Terima kasih, kakak. Ayo minum sepuasnya. Aku tidak punya banyak uang sekarang. Jadi aku khawatir aku harus menyusahkanmu untuk makan sesuatu yang sederhana. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Mengatakan sesuatu seperti itu. Bukankah kita bertahan hidup dengan sekantong kacang dan 2 liter minuman keras Laobaigan terakhir kali? Itu adalah jenis kehidupan yang aku jalani. Jack terkekeh. Setelah beberapa saat, istri Tiger kembali dengan belanjaan. Menyiapkan berbagai macam hidangan. Siang datang. Dan Jack minum alkohol bersama Tiger sebelum meninggalkan kediaman mereka. Saya memasak terlalu banyak. Istri Tiger berbicara lebih dulu setelah Jack meninggalkan rumah mereka yang sederhana. Ada begitu banyak sisa. Ini agak sia-sia. Ini tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam hal mentraktir kakakku untuk makan. Harimau tersenyum. Kita masih bisa memakannya besok jika kita tidak bisa menyelesaikannya hari ini. Istrinya memutar matanya ke arahnya. Benar. Kita bisa memakannya besok. Tapi akhir-akhir ini panas sekali. Kita tidak punya lemari es. Akan sia-sia jika kita tidak bisa menyelesaikan ini besok. Tatapannya kemudian melayang ke arah 2 tas di sudut. Bibirnya tanpa sadar menyebar menjadi seringai. Serius. Kakakmu sudah menjadi tentara begitu lama sehingga dia tidak tahu lagi hadiah apa yang harus diberikan. Siapa yang memberi tas koper? Dan 2. Pada saat itu. Sudahlah. Apapun yang diberikan kakak adalah barang bagus. Lagi pula. Kamu tahu itu bermerek. Itu representasi kebaikannya. Tiger telah mabuk sampai dia sedikit mabuk. Seringai di wajahnya sangat lebar. Saya khawatir dia meninggal di medan perang. Lega rasanya dia masih hidup. Istrinya hanya tertawa sebagai jawaban. Dia berjalan dan hendak membawa 2 tas kosong ke kamar mereka. Dalam usahanya mengangkat tas, istri Tiger menemukan tas yang ternyata berat. Dia tidak bisa mengangkatnya karena dia hanya menggunakan sedikit kekuatan. Mengapa begitu berat? Mereka masih baru. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Alis wanita itu berkerut. Ekspresinya bingung. Realisasi mengguncang Tiger sampai ke intinya ketika dia mendengar ini. Dia melompat berdiri dan menamparkan kepalanya sendiri. Kakak telah mengatakan ini. Kamu memanggilku kakak. Dan sebagai kakakmu, wajar saja bagiku untuk membantumu sedikit. Dia bergegas dan meletakkan tas bagasi rata di tanah. Harimau membuka satu. Begitu dia membuka satu tas, uang kertas berwarna merah praktis keluar dari tas. Ada begitu banyak sehingga tas itu hampir tidak bisa menampung semuanya. Ya Tuhan, itu uang yang banyak. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Istrinya menatap dengan mata terbelalak ke tas bagasi, diliputi keterkejutan. Tiger membuka tas lainnya, sama seperti tas lainnya. Gumpalan catatan merah memenuhi tas ini, mengisi keseluruhannya. Kakak, ini, sejak kapan kamu menjadi begitu kaya? Mengapa kamu memberi kami begitu banyak uang? Tiger duduk di lantai, menatap 2 tas di depannya. Dia benar-benar terpana. Uang sebanyak ini cukup untuk seumur hidup kita. Bukan, Tiger. Kita bisa membeli rumah, mobil, dan kita masih punya banyak sisa. Istrinya menelan ludah, hanya menanggapi setelah jeda yang lama. Sudah pasti cukup. Dan aku bertanya mengapa orang itu bertingkah aneh. Memberi kami 2 tas koper. Ternyata semuanya adalah uang tunai di dalam 2 tas ini. Dia pasti berdebat untuk tidak memberiku kartu kredit. Dia tahu aku tidak akan menerimanya. Jadi itu sebabnya dia melakukan ini. Tiger sangat tersentuh sehingga dia merasa sulit untuk membentuk kalimat yang koheren. Jack terlalu murah hati terhadap dirinya dan keluarganya. Kita tidak perlu makan mie instan untuk beberapa hari ke depan. Kan, sayang? Istrinya tersenyum. Kebahagiaan mengalir dalam dirinya. Tidak. Kita tidak. Hek, mari kita berhenti dari pekerjaan kita besok dan pergi membeli rumah. Kita akan memiliki tempat tinggal yang layak ketika Mom dan Dad keluar dari rumah sakit. Dan setelah kita mendapatkan rumah, kita akan mendapatkan mobil. Kita bahkan bisa membuka bisnis makanan kita sendiri. Tiger berkata, sangat bersemangat. Setelah meninggalkan kediaman Tiger, Jack pergi ke kediaman keluarga Drake, siap untuk pergi bekerja. Namun, dia tidak tahu bahwa seorang wanita muda cantik dengan pengawal di belakangnya datang ke rumahnya. Halo, Paman, Bibi. Aku di sini lagi. Sharon menyapa, menyeringai. Nona,
Anda, Fiona mengerutkan kening. Dia tidak ingat bergaul dengan ahli waris yang begitu kaya. Ini aku. Bagaimana kamu bisa tidak mengenaliku begitu cepat? Ini Sharon. Jawab Sharon. Lihat aku. Pilnya sangat efektif. Aku berhasil menurunkan berat badan dengan sukses. Dan saya mengajari wanita yang mencoba menyabot saya kemarin pelajaran yang bagus. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Sharon berseri-seri. Nona Sharon. Apakah itu benar-benar Anda? Ya Tuhan. Anda sangat cantik. Fiona tercengang. Aku di sini untuk mengunjungi kalian semua. Pipi Sharon memerah. Kemudian, dia menambahkan. Dan saya di sini untuk meminta tangan Jack. Ekspresi Joan menjadi tidak senang setelah dia mendengar ini. Dia memiliki senyum gelisah ketika dia menjawab. Bukankah kamu berjanji untuk tidak meminta tangan Jack lagi terakhir kali? Nona Sharon. Ekspresi Sharon menjadi canggung. Aku tidak tampan saat itu. Jadi sudah bisa diduga bahwa Jack akan menolakku. Sekarang, aku jauh lebih cantik. Dan Jack adalah pria yang luar biasa. Jadi aku ingin mencobanya lagi. Joan mulai merasa jengkel. Saya menghargai kasih sayang Anda terhadap Jack, Miss Sharon. Tetapi saya lebih memahami karakter putra saya. Dia bersikeras sambil tersenyum. Dia keras kepala dan lugas, itu sebabnya ketika dia mengatakan kepada Anda bahwa dia tidak menyukai Anda. Kemungkinan besar Anda tidak akan bisa meyakinkannya bahkan jika Anda mencoba lagi. Saya sarankan Anda membiarkannya pergi. Nona Sharon. Aku tahu ini, Bibi. Tapi aku masih ingin mencoba. Aku tidak akan menyesal hanya setelah aku mencobanya. Sharon tersenyum tipis dan bertepuk tangan. Beberapa pengawalnya kemudian maju dan membawa hadiah yang dibelinya. Saya tidak tahu harus membeli apa untuk semua orang. Jadi saya memberikan batu giok untuk setiap orang di sini. Saya harap itu sesuai dengan keinginan Anda. Karena Kylie masih muda, saya hanya membelikannya beberapa boneka. Sharon berkomentar, tersenyum. Ya Tuhan, ada satu untukku juga. Sena mengambil kotak berpernis dengan gembira dan memeriksa batu giok di dalamnya. Warna giok ini luar biasa. Nona Sharon. Ini pasti mahal. Tidak satu pun dari batu giok yang dipilih nona muda kami untuk Anda di bawah $1 juta. Ini adalah batu giok yang sangat bagus. Salah satu pengawal segera menjawab. Mahal sekali. Ya ampun. Nona Sharon. Anda terlalu murah hati. Sena sangat tersentuh. Selama seseorang dikaitkan dengan orang kaya, mereka akan selalu menuai beberapa keuntungan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tinggal di sisi Ben akan membawanya keluar dari kesengsaraannya. Bagaimana kita bisa menerima ini? Wajah Fiona tersenyum. Hatinya berbunga-bunga dalam kebahagiaan. Kenapa kamu tidak bisa? Bibi, ini bukan apa-apa jika aku menikahi Jack. Dan jika aku benar-benar melakukannya, kita akan menjadi keluarga. Aku akan rela menjadi istri kedua. Tidak perlu terlalu perhitungan di antara keluarga. Sharon tersenyum dan menambahkan dengan nada meminta maaf. Tapi kuharap kau bisa meyakinkan Jack, Bibi. Aku tidak terburu-buru tentang ini. Jadi luangkan waktumu. Aku bisa mulai hanya berteman. Kuharap kalian tetap diam tentang hal ini dan beritahu dia ketika Anda punya waktu. Siapa tahu, dia mungkin saja berubah pikiran. Bagaimana mereka bisa menolak setelah mereka menerima hadiah yang begitu indah? Apalagi jika Miss Sharon benar-benar menjadi istri kedua Jack. Maka Fiona sendiri akan berbagi kebahagiaan dan memiliki uang untuk dibelanjakan. Dia dengan cepat membuat pendiriannya diketahui. Dia tidak pernah repot-repot berpikir dua kali tentang masalah ini ketika dia dengan antusias menjawab. Jangan khawatir, Nona Sharon. Saya juga menyadari bahwa Anda adalah gadis yang baik. Jadi saya mengerti Anda. Anda akan menjadi istri yang baik. Saya akan pasti membantumu meyakinkan Jack sebaik mungkin. Di samping, Joan dibuat terdiam. Fiona hanya bertemu Sharon beberapa kali, bertukar beberapa kata, dan entah bagaimana dia memahaminya. Tak perlu dikatakan, dia memahami kepribadian Fiona dengan sangat baik. Dia adalah seorang wanita yang akan pergi ke semua ujung untuk uang. Itu sebabnya dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Dia berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Andrew, bagaimanapun, tidak tahan untuk mendengarkan ini lebih lama lagi. Dia terbatuk dan berkata, mari kita tinggalkan anak-anak untuk menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Kami tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah hati. Dia tidak pernah berharap istrinya memutar matanya ke arahnya apa yang kamu bicarakan. Kami jauh lebih berpengalaman daripada mereka. Itu sebabnya kami harus mengambil inisiatif dan membimbing mereka. Itu benar. Kamu benar sekali, Bibi.
Sharon berseri-seri. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih atas pengertianmu, Nona Sharon. Mengapa Anda tidak makan siang bersama kami sebelum Anda pergi? Ucap Fiona dengan sopan. Tidak perlu. Bibi, mungkin lain kali. Sharon tersenyum di balik bahunya dan segera pergi bersama anak buahnya. Serius? Apakah kamu sangat membutuhkan uang? Andrew mendengus marah setelah Sharon pergi. Jack adalah menantu laki-laki Anda. Dan siapa yang menemukan istri kedua untuk menantu laki-laki mereka? Anda mungkin orang pertama dalam sejarah umat manusia yang melakukannya. Apa yang Anda tahu? Ekspresi Fiona tiba-tiba berubah menjadi dingin. Aku akan memberitahu gadis lain yang ingin menjadi istri kedua Jack untuk enyahlah. Tapi wanita ini berbeda. Dia Nona Sharon, pewaris keluarga George. Dia berhenti di sini sebelum melanjutkan. Pikirkan. Keluarga George adalah salah satu dari 4 keluarga besar di sini. Hanya ada 4 keluarga bangsawan kelas 1 di Eastfield. Dan mereka salah satunya. Mereka pasti menghasilkan uang. Juga. Sharon sangat cantik sekarang. Dan dia bersedia menjadi istri kedua Jack bahkan dengan status sosialnya. Bagaimana kita bisa menolak seorang gadis seperti itu? Benar-benar bodoh untuk melakukannya. Dan kamu bilang kamu tidak suka uang. Sepertinya kamu sangat serakah padaku. Andrew berjalan ke samping dan duduk di bangku batu. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ekspresinya berubah menjadi seringai. Sebagai ayah Selena, dia tidak ingin putrinya berbagi pria dengan orang lain. Itu hanya alami. Lebih jauh lagi, Jack telah menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Sharon. Bagaimana mereka bisa mencoba memasangkan mereka seperti itu? Itu benar, Fiona. Tidak perlu bagi kita untuk ikut campur dalam bisnis anak-anak kita. Biarkan mereka menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Lagi pula, anakku mendapatkan sedikit sekarang. Kita akan memiliki kekayaan kita sendiri dalam 1 atau 2 tahun waktu. Joan akhirnya berkomentar. Tidak bisa menahan diri lagi. Kami memiliki kesempatan untuk masa depan yang sebenarnya sekarang. Tidak ada seorang pun yang waras akan menolak uang sebanyak itu. Tahukah Anda berapa penghasilan keluarga George? Selain itu, mereka tidak memiliki seorang putra. Jadi Sharon akan mewarisi seluruh keluarga, bisnis. Dia akan mendengarkan apapun yang Jack katakan juga. Bukankah itu berarti bahwa uang itu praktis milik Jack setelah orang tuanya meninggal? Anda pikir saya memikirkan uang? Saya hanya memikirkan semua ini untuk anak Anda kebaikan sendiri. Fiona melipat tangannya di dada. Senyum dingin di wajahnya saat dia berbicara dengan Joan. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mata Ben berbinar, dengan asumsi bahwa Jack benar-benar menikahi Sharon dan bahwa keluarga George tidak memiliki pewaris lain untuk kekayaan mereka. Dia pasti akan mendengarkan semua yang dia katakan, mengingat dia sangat menyukainya. Dengan itu, Jack akan mengendalikan setiap bisnis keluarga George. Mereka adalah keluarga bangsawan kelas 1. Memikirkan uang mereka saja hampir membuatnya menangis. Meskipun ini adalah skema jangka panjang, itu akan memberikan imbalan yang tak terbayangkan kepada mereka di masa depan. Bibi, kamu harus mendengarkan ibuku tentang ini. Bukan hanya ibuku yang perlu meyakinkan. Kamu harus membantu meyakinkan anakmu juga. Dia selalu mendengarkanmu. Nasihatmu akan berpengaruh besar padanya. Ben mulai membujuk Joan setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya. Duo ibu dan anak ini menempatkan Joan dalam situasi sulit. Aku akan mencoba yang terbaik. Katanya acuh tak acuh. Tapi pendapatnya adalah miliknya sendiri. Kita tidak bisa memaksanya untuk apapun. Itu benar, Joan. Itu semangatnya. Kita tidak bisa mengendalikan hatinya. Tapi kita pasti bisa mencoba yang terbaik untuk menasihatinya untuk memutuskan apa yang terbaik untuknya. Wajah Fiona kembali tersenyum. Melihat Joan ada di pihak mereka. Dia bahkan memanggil nama wanita lain dengan penuh kasih. Joan hanya tersenyum dan terus mengabaikan Fiona. Pada saat itu, di sebuah aula di markas klan Elang, lebih dari selusin pria duduk bersama. Semua eksekutif di klan. Salah satu pria parubaya memiliki ekspresi gelap. Dia tetap diam merenung beberapa saat sebelum memulai. Orang-orang kita telah kembali. Sayangnya, 300 orang aneh yang mati di hutan di pinggiran kota tadi malam adalah orang-orang kita. Tak satu pun dari orang-orang itu selamat. Baldi adalah salah satu dari mereka. Apa? Baldi juga mati. Wanita lain begitu ketakutan sehingga semua warna terkuras dari wajahnya. Dia juga seorang petarung yang terampil. Dan dia, bersama dengan Baldi dan 2 tetua lainnya, membangun klan Elang ke puncaknya saat ini. Mereka adalah 4 pejuang klan Elang yang terkenal. Keempatnya sangat kuat. Klan Elang berperilaku lebih kurang ajar dibandingkan dengan klan lain karena keempatnya
Selama klan memiliki 4, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Dua tetua lainnya saling bertukar pandang. Tatapan mereka dipenuhi dengan beban yang sama. Siapa itu? Siapa yang bisa sekuat itu? Jangan bilang kalau orang-orang kita menyinggung salah satu raja perang yang kuat. Salah satu tetua menduga setelah dia memikirkannya. Pasti begitu. Hanya raja perang yang cukup kuat untuk mengalahkan Baldi dan 300 orang kita. Lagi pula, lawannya adalah satu orang, bukan sekelompok orang. Penatua lainnya mengangguk. Mungkin mustahil bagi kita untuk membalaskan dendam orang-orang kita jika raja perang benar-benar terlibat dalam hal ini. Kita akan beruntung jika dia tidak datang mengetuk pintu kita. Kepala klan elang hanya bisa setuju. Mengangguk seperti yang dia lakukan. Mungkin itu masalahnya. Raja perang ini mungkin memiliki banyak bawahan yang setia. Mereka akan dengan mudah menyapu klan elang begitu dia memberi perintah. Lagi pula, kita sudah cukup menderita. Jadi kita hanya bisa mengertakkan gigi dan tidak melakukan apa-apa dengan kerugian sebesar itu. Ini pertama kalinya kita menderita seperti ini. Salah satu eksekutif jelas sangat marah. Tangannya mencengkeram erat sandaran tangan kursinya. Retakan. Seluruh sandaran tangan patah di bawah kekuatannya yang luar biasa. Saya sedih untuk mengatakan ini. Tetapi kami tidak punya pilihan. Orang ini terlalu kuat. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kami tidak punya cara untuk membalas sekarang. Helaan napas keluar dari sang pemimpin. Dia kemudian menambahkan. Meskipun demikian, kita harus mengirim seseorang untuk memeriksa semuanya. Mencari tahu siapa yang membunuh Baldi dan yang lainnya. Dan mengapa orang-orang kita memutuskan untuk memprovokasi orang itu. Kita perlu menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Kita setidaknya harus mengetahui identitasnya. Dari musuh kita. Tapi apa gunanya mengetahui? Orang itu adalah Raja Perang. Eksekutif dari sebelumnya tersenyum tanpa humor. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Selalu lebih baik mengetahui daripada tetap bodoh. Jika dia menyinggung seseorang di masa depan, dan seseorang dapat menyaingi dia, kita dapat bekerja sama dengan mereka dan melenyapkannya. Kami bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam jika kami tidak tahu apa-apa. Kepala klan berbicara dengan tegas. Absolusi terlihat jelas dalam nada suaranya. Pendengarnya merasa bahwa ini masuk akal bagi mereka setelah mereka mendengar ini. Dan mereka mengirim orang-orang mereka untuk melakukan penyelidikan. Tentu tidak sulit untuk menemukan kebenarannya. Lagi pula, begitu banyak pria yang keluar malam itu. Tentu saja, mereka yang tidak mengikuti pertarungan ingin tahu mengapa pertarungan itu terjadi. Itulah mengapa mereka hanya membutuhkan 3 hari untuk mengetahui semuanya. Sementara itu, Jack telah sampai di kediaman keluarga Drake. Oh, kamu akhirnya datang bekerja. Sayang sekali kamu melewatkan drama pagi. Tanya dan Ivene, yang terakhir menyeruput kopi, kebetulan sedang berada di ruang tamu ketika Jack tiba. Yang pertama berbicara dengan nada masam. Drama pagi, ceritakan padaku. Penasaran. Jack berjalan ke sofa dan duduk. Seorang wanita muda yang cantik datang menemuimu. Dia berkata bahwa dia menyukaimu dan ingin menikahimu. Ivene mencibir. Aku tahu kamu sangat bahagia di dalam. Seorang wanita muda yang cantik. Siapa? Jack terkejut sesaat sebelum menjawab. Kupikir satu-satunya wanita cantik yang kukenal adalah kalian berdua dan istriku. Oh, benar. Dan Dewi Perang. Lana. Tetap saja. Dia jelas bukan salah satu dari kalian. Dan dia pasti bukan Lana. Istriku sudah menikah denganku. Jadi siapa yang mungkin? Sharon George, bukankah kamu membantunya menurunkan berat badan? Sekarang dia berhasil menurunkan berat badan. Dia jauh lebih cantik sekarang. Tanya tersenyum pahit. Dia raut wajah Jack berubah menjadi ekspresi yang tak terbaca saat mendengar dua kata itu. Nama gadis itu. Dia seharusnya menyerah saja. Aku sudah memberitahunya sebelumnya bahwa aku tidak menyukainya. Dan dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan menggangguku lagi jika dia berhasil menurunkan berat badan. Untuk alasan yang tidak diketahui, hati Tanya dan Ivene melonjak gembira ketika mereka mendengar kata-katanya. Masih agak tidak yakin. Ivene melanjutkan. Kamu tidak suka versi dia sebelum dia kehilangan berat badan, bukan? Tunggu sampai kamu melihatnya sekarang. Kamu mungkin akan mimisan. Mimisan. Kamu baru saja mendorongnya sekarang. Jack terkekeh meremehkan. Dia terlihat sangat cantik sekarang. Dan dia memiliki sosok yang cantik. Dia memberikan aura angin musim semi yang segar. Seolah-olah dia adalah cinta pertamamu. Kata-kata itu meninggalkan Ivene dalam perjuangan internalnya untuk memilih kata-kata. Itu urusannya. Toh aku tidak akan menyukainya.
Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Jack mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan mulai mengisapnya. Wajahnya tidak tergesa-gesa. Kak, kamu tidak suka tipenya? Tanya-tanya. Hatinya menari kegirangan. Aku bahagia dengan istriku. Satu kalimat itu membuat hati gadis-gadis itu jatuh dalam sekejap. Apakah orang ini benar-benar tidak tertarik pada wanita cantik? Jack, Jack, di mana kamu? Sebuah suara yang familiar terdengar pada saat ini. Pada saat yang agak tak terduga pada saat itu. Sharon dan rombongan lebih dari selusin pengawal datang, mencari Jack. Saat dia melihatnya, matanya menjadi cerah dan pipinya memerah. Saya bertanya kepada pengawal, dan mereka memberi tahu saya bahwa Anda baru saja tiba. Anda di sini. Akhirnya, Jack agak, walaupun tidak terlalu, terkejut saat melihat penampilannya. Tidak buruk, seperti yang saya prediksi. Anda memiliki fitur cantik. Anda benar-benar cantik setelah Anda menurunkan berat badan. Benarkah? Menurutmu aku cantik? Mendengar kata-kata itu, dia mengumpulkan keberanian untuk datang ke hadapan Jack dan menjatuhkan diri ke pangkuannya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya. Lalu menurutmu aku menarik? Aroma parfumnya memenuhi lubang hidungnya. Duduk di pangkuan Jack adalah tubuh yang lembut dan montok. Jantung Jack berdetak kencang karena keberanian yang tiba-tiba. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria muda yang penuh vitalitas. Bahkan jika dia seorang prajurit, dia tidak bisa menahan perasaannya ketika hal seperti ini terjadi. Tetap saja, dia dengan cepat mendorong Sharon darinya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu sebagai seorang wanita? Wajah Sharon semerah tomat. Namun dia tersenyum bahkan ketika Jack sedang marah. Dia tersenyum. Aku bukannya tak tahu malu. Aku seterus terang ini karena aku menyukaimu. Katanya malu-malu. Tidak ada pria lain yang menarik perhatianku seperti ini. Jack terdiam. Di medan perang, dia memiliki 1000 metode berbeda untuk membunuh musuh, semudah bernafas. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi wanita, terutama wanita yang berani seperti dia. Dia masih mempertahankan ekspresi berbatu. Nona Sharon, jangan lupakan janji yang telah kita buat sebelumnya. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda sebagai nyonya muda dari keluarga George. Mengerti? Sharon tercengang sejenak, ragu dan menyesal. Dia menundukkan kepalanya. Tentu saja aku tidak bisa menandingimu saat itu. Dengan penampilanku, katanya malu-malu. Tapi dengan penampilanku sekarang, kupikir aku bisa menandingimu. Bukan. Jack kehabisan lidah. Dia tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan wanita ini. Dia bertukar wajah lebih cepat dari yang bisa membalik halaman. Ekspresinya menjadi gelap. Tidak mengakui kata-kata Sharon. Jadi, menurutmu aku cantik sekarang? Dia bertanya dengan suara kecil. Jack menatapnya. Ya, tapi, aku punya istri. Aku tidak ingin melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Cari orang lain. Akan cukup mudah bagimu untuk menemukan pacar sekarang. Dia tidak berharap bibir Sharon melengkung menjadi senyum manis. Aku puas karena kamu pikir aku cantik. Bagiku, kamu adalah pria paling luar biasa yang pernah kutemui. Aku bahkan tidak mau repot-repot melihat pria lain. Di sini, Sharon berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu. Aku tahu bahwa kemenangan yang dipaksakan adalah kemenangan yang pahit. Kita bisa berteman dulu. Aku tidak terburu-buru. Kita bisa pelan-pelan. Lagi pula aku masih muda. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kita bisa berteman. Tapi jangan bermimpi untuk menjadi yang lain. Lidah Tanya dan Ivene membeku di tempatnya saat mereka melihat keduanya. Mereka begitu langsung. Salah satu dari mereka secara langsung menyatakan cintanya. Yang lain secara terang-terangan menolaknya. Sejak kapan masalah hati begitu mudah? Namun, mereka harus memberikannya kepada Jack. Kemauan pria itu luar biasa. Banyak pria lain yang mimisan melihat Sharon. Tapi dia dengan mudah menolaknya. Selanjutnya, Sharon dikangkangi di pangkuan Jack barusan. Orang waras mana yang bisa menahan diri ketika berada dalam situasi seperti ini? Jack dengan mudah mendorongnya pergi pada akhirnya. Luangkan waktumu. Tidak perlu terburu-buru. Siapa tahu, mungkin kamu akan melihat sisi baikku setelah bergaul denganku untuk waktu yang lama. Dan kamu mungkin menerimaku saat itu juga. Sharon menatap Jack. Dia memiliki ekspresi malu-malu. Itu jelas dia jungkir balik untuknya. Apakah orang itu benar-benar baik? Ivene dan Tanya tidak tahan melihat ini lebih lama lagi. Mereka berbagi pemikiran yang sama. Sharon bertindak terlalu jauh. Baiklah, aku sebenarnya hanya mampir untuk mengunjungimu. Aku akan keluar dari rambutmu untuk saat ini. Sharon mengakui. Tapi,
Jangan lupa kalau kamu bilang kita bisa berteman. Jadi jangan usir aku saat aku datang ingin jalan-jalan denganmu di waktu senggang. Sharon menatap Jack lagi. Membelai pipinya. Dia dengan malu-malu memanggil pengawalnya dan pergi. Jack benar-benar terdiam. Pelipisnya berdebar karena sakit kepala. Kapan anak itu benar-benar memahami situasinya? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.